Sejarah Indonesia dari masa proklamasi hingga tahun 1980-an merupakan periode yang sangat penting dan penuh perubahan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami berbagai tantangan dan perubahan, termasuk perang kemerdekaan, era demokrasi liberal, era demokrasi terpimpin, dan era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966. Periode ini mencakup berbagai peristiwa penting seperti pembentukan konstitusi, perjuangan diplomasi untuk pengakuan internasional, konflik internal dan eksternal, serta perubahan sosial dan ekonomi. Era ini juga ditandai dengan pertumbuhan dan kemajuan di berbagai bidang seperti pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi, meskipun juga dihadapkan pada tantangan seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta Pusat. Proklamasi ini merupakan titik balik dalam sejarah Indonesia, menandai berakhirnya penjajahan dan awal dari perjuangan Indonesia sebagai negara merdeka. Peristiwa ini menjadi awal dari berbagai tantangan dan perjuangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Pada akhir 1980-an, Indonesia berada di bawah kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Periode ini ditandai dengan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun juga dikritik karena adanya penindasan politik dan korupsi. Akhir tahun 1980-an, Indonesia ditandai oleh berbagai peristiwa penting. Berikut ini peristiwa yang terjadi. Pada tahun 1980, Presiden Indonesia adalah Soeharto dan Wakil Presiden adalah Adam Malik. Mereka berdua memimpin pemerintahan dalam Kabinet Pembangunan 3. Peristiwa penting yang pertama, pada 14 Maret 1980-an, Wakil Presiden pertama dan juga Proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta, meninggal dunia pada usia 77 tahun. Yang ke B, pada 17 Agustus 1980, Indonesia merayakan peringatan 35 tahun proklamasi kemerdekaan, Hari Libur Nasional. Selama tahun 1980, terdapat berbagai hari libur nasional di Indonesia, termasuk Tahun Baru Masehi, Maulid Nabi Muhammad SAW, Wafat Yesus Kristus, Kenaikan Yesus Kristus, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-35 tahun, Idul Adha, Tahun Baru Islam, dan Hari Raya Natal. Saya akan menjelaskan masa Orde Baru. Jadi, masa Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia dengan waktu yang lama yaitu 32 tahun. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Jadi, istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jadi teman-teman, tujuan Orde Baru dibentuk yaitu untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika reformasi terjadi pada tahun 1998. Oke, berikutnya perkembangan iptek pada masa Orde Baru. Jadi, pada masa Orde Baru di Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat didorong sebagai bagian dari upaya modernisasi dan juga pembangunan nasional. Oke, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah untuk memajukan iptek.
seperti pendirian institusi pendidikan tinggi dan pusat penelitian, serta pembentukan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi. Oke, selain itu, investasi dalam industri berbasis teknologi juga menjadi fokus utama, seperti industri pertanian, manufaktur, dan juga energi. Namun terdapat kritik terhadap kebijakan tersebut, karena beberapa dianggap lebih mendukung kepada kepentingan politik daripada kemajuan ilmiah yang sebenarnya. Oke, beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada masa Orde Baru di Indonesia antara lain. Oke, yang pertama, program pembangunan sarana dan juga prasarana. Oke, pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung perkembangan IPTEK seperti jaringan jalan, jembatan, bandara, dan juga fasilitas lainnya. Berikutnya, pendidikan tinggi, yaitu pendirian universitas dan juga institusi pendidikan tinggi seperti ITS atau Institusi Teknologi 10 November, ITB atau Institusi Teknologi Bandung, dan juga IPB atau Institusi Pertanian Bogor untuk memperkuat sektor riset dan juga pengembangan. Berikutnya, pusat penelitian, yaitu pembentukan pusat-pusat penelitian dan laboratorium untuk mendukung riset dan pengembangan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kedokteran, teknik, dan juga industri. Berikutnya, pembangunan industri, yaitu dukungan terhadap pengembangan industri berbasis teknologi seperti industri pertanian dan juga pembangunan teknologi modern, industri manufaktur, dan pengembangan energi. Dan yang terakhir, program peningkatan kualifikasi tenaga kerja, yaitu program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dalam bidang-bidang yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masa reformasi di Indonesia. Masa reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai perkembangan ilmu pengetahuan selama masa reformasi. Yang pertama, peningkatan pendanaan riset dan pengembangan. Reformasi memberikan dorongan besar terhadap peningkatan anggaran untuk riset dan pengembangan. Adanya kesadaran bahwa IPTEK memainkan peran kunci dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pembentukan lembaga-lembaga baru. Lembaga-lembaga IPTEK baru seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mendapatkan perhatian lebih untuk mendukung inovasi dan pengembangan teknologi. Yang berikut, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di era reformasi menjadi periode penting dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pertumbuhan internet dan penetrasi perangkat digital mengubah cara orang berinteraksi, bekerja, dan belajar. Yang berikut, kolaborasi internasional. Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan negara-negara lain dalam hal penelitian dan teknologi. Kolaborasi ini mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi antar bangsa. Yang berikut, fokus pada energi terbarukan. Kesadaran terhadap isu-isu lingkungan dan sumber daya energi mendorong perkembangan teknologi energi terbarukan. Investasi dalam panel surya, tenaga angin, dan proyek-proyek energi hijau lainnya meningkat. Yang berikut, inovasi dan pertanian. Penelitian inovasi di bidang pertanian mendapatkan perhatian lebih, termasuk pengembangan varietasi tanaman yang lebih unggul dan teknologi irigasi yang efisien. Yang berikut, peningkatan dukungan untuk startup teknologi dan pusat inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan ekosistem kewirausahaan. Peningkatan literasi digital. Peningkatan dalam pelatihan dalam literasi digital menjadi fokus utama mempersiapkan masyarakat menghadapi era digital. Yang berikut, keterlibatan swasta. Swasta turut berperan aktif dalam pengembangan IPTEK, terutama dalam penelitian dan pengembangan teknologi industri. Yang berikut, pembentukan kebijakan IPTEK. Munculnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan IPTEK secara menyeluruh. Masa reformasi di Indonesia telah membawa perubahan positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memposisikan negara ini untuk bersaing dalam kancah global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.